Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan menceritakan berbagai kejadian cerita seram yang ada di salah satu kampus yang cukup terkenal di Surabaya. Cerita ini Kilin dapat dari pengalaman kerabat Kilin yang berkuliah di sana. Konon katanya, di tempat kuliah ini tidak diizinkan ada jam kuliah di atas jam 6 sore. Kecuali kegiatan asdos, asisten dosen, atau kegiatan organisasi kampus. Di kampus ini juga ada salah satu ruang kelas yang cukup fenomenal. Kelas ini berada di gedung B kampus tersebut. Ada cerita dari salah satu dosen yang saat itu sedang mengajar di ruang kelas tersebut dan mendapati kejadian yang cukup menyeramkan sebelum dimulainya kuliah. Sebelum memulai kuliah, dosen tersebut menghitung jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada hari itu. Namun, saat dicek dengan absensi yang telah ditandatangani, jumlah mahasiswa-mahasiswi yang hadir saat itu lebih 1 orang. Akhirnya, dosen tersebut memutuskan untuk memanggil nama tiap mahasiswa-mahasiswi yang hadir sesuai dengan absensi. Anehnya, jumlahnya pas tidak lebih 1 orang. Tapi, setiap dosen tersebut menghitung kembali jumlah yang hadir di tempat, selalu kelebihan 1 orang. Karena kejadian yang janggal tersebut, dosen itu memutuskan untuk pindah ke ruang kelas lain. Tidak hanya itu, ada salah satu mahasiswa yang sedang menunggu kelas asdos di salah satu ruang kelas di gedung B, yang namanya kita samarkan Karen. Karena terlalu lelah, ia ketiduran di kelas dengan posisi lampu kelas dalam keadaan mati. Tidak lama kemudian, salah satu security mendatangi kelas tersebut dan menanyakan apakah ada orang di dalam. Karena security ini melihat ada mahasiswa yang sedang tidur di dalam, ia membangunkannya dan bertanya, "Kamu lagi apa di sini?" Karen pun bilang kalau sebentar lagi akan ada kelas asdos di ruang kelas tersebut. Maka dari itu, security ini meninggalkan Karen sendiri dengan keadaan lampu menyala. Karen yang kembali tertidur dikagetkan dengan lampu kelas yang tiba-tiba mati sendiri dan terdengar ada suara kursi di belakangnya seperti ada yang duduk di kursi tersebut. Karen melihat ke belakang, tapi tidak ada 1 orang pun di sana. Ia kembali dalam posisi tidur dan tiba-tiba dari ujung matanya, ia melihat ada bayangan putih yang lewat di sebelahnya menuju ke kursi belakang. Karen merupakan salah satu mahasiswa yang cukup aktif di tempat kuliahnya. Sehabis kuliah, ia masih mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Suatu ketika, selesai rapat dengan teman-teman di organisasinya, saat itu sudah jam 8 malam. Karen dan teman-temannya yang hendak pulang melihat salah satu kelas di gedung B masih dalam kondisi menyala dan melihat ada beberapa mahasiswa yang sedang dalam kegiatan belajar mengajar. "Ini kan sudah jam 8 malam, kok masih ada kuliah ya?" kata salah satu teman Karen. Karena penasaran, mereka pun mengurungkan niat untuk pulang ke rumah. Mereka memutuskan untuk ke gedung B bersama melihat kegiatan kuliah padahal sudah jam 8 malam. Saat tiba di gedung B, mereka mengecek satu persatu ruang kelas yang ada di sana. Yang bikin mereka terkejut dan ketakutan, mereka tidak menemukan kelas dalam kondisi menyala dan tidak ada aktivitas perkuliahan. Jelas-jelas, mereka tadi melihat di lantai 3, gedung B ini ada satu kelas yang masih menyala dan ada banyak mahasiswa-mahasiswi. Masih di gedung B, selain ruang kelas di lantai 5, gedung B ini terdapat auditorium yang sangat luas. Ruang kelas di lantai 5 ini hanya digunakan
kalau ada mata kuliah umum dan itu pun jarang sekali digunakan. Di sebelah gedung B di lantai 5 ini, kalian akan menemukan sedikit lorong menuju ke gedung bekas jurusan farmasi. Gedung tersebut sudah lama terbengkalai dan tidak ada aktivitas di sana. Saat pertama kali masuk kuliah di semester pertama, salah satu kerabat Kilin yang kita samarkan namanya dan sebut saja Sarah, bersama teman-temannya berkeliling ke tiap gedung di kampus tersebut. Saat itu mereka penasaran dengan gedung bekas jurusan farmasi yang sudah lama ditinggalkan. Setibanya di lantai 5 gedung B, Sarah dan teman-temannya melihat keramaian di ujung lorong menuju ke gedung farmasi. Karena penasaran, Sarah dan teman-temannya mendekati keramaian tersebut. Dan ternyata ada salah satu mahasiswi yang sedang kesurupan. Mahasiswi itu kemudian dibopong menuju ke lantai bawah. Lalu ada salah satu laki-laki yang bersama kerumunan tadi bilang ke Sarah dan teman-temannya, "Ayo turun aja, sering terjadi kesurupan di sini." Namun, karena rasa penasaran yang tinggi, Sarah dan teman-temannya pun tetap pergi ke gedung farmasi. Setibanya di gedung farmasi, mereka merasakan ada suasana yang berbeda. Tempat tersebut gelap dan lembab. Tidak hanya itu, debu di mana-mana dan ruang kelas beserta alat lab masih lengkap. Sarah yang penasaran mencoba untuk mengintip salah satu ruang kelas untuk melihat apa yang ada di dalam kelas tersebut. Lalu, salah satu temannya, sebut saja Lala, menariknya dan bilang, "Jangan Sarah, nanti kalau ada yang balas ngintip kamu dari dalam gimana?" Sarah pun mengurungkan niatnya dan kembali bersama dengan teman-temannya menelusuri ruangan lainnya. Saat sedang menelusuri ruangan lain, Sarah dan teman-temannya mendengar suara keran air dari arah toilet yang berada di gedung itu. Saat Sarah dan teman-temannya menghampiri toilet, mereka tidak menemukan adanya orang di sana. Sedangkan hingga saat sebelum mereka masuk ke dalam toilet, mereka masih mendengar suara air dari dalam toilet. Karena kejadian itu, Sarah dan teman-temannya berlari meninggalkan gedung farmasi yang telah lama kosong. Tidak hanya Sarah dan teman-temannya yang pernah mendengar suara keran air menyala saat di gedung B lantai 5 ini. Karen, mahasiswa yang pernah mendapat gangguan di salah satu ruang kelas di gedung B pun juga pernah mendengar suara keran air di lantai 5. Saat itu, Karen dan beberapa temannya pergi ke lantai 5 ke gedung kosong bekas farmasi. Ia dan teman-temannya sering menjadikan gedung kosong ini sebagai tempat mereka kumpul, entah sekadar mengerjakan tugas bersama ataupun mengobrol dan bercanda sambil menunggu kelas selanjutnya. Ia dan teman-temannya yang sedang asik mengobrol, tiba-tiba mendengar, "Here, dengar nggak? Itu suara keran toh? Ada orang kan di sini?" Kata salah satu teman Karen. "Setauku ini gedung udah lama kosong ya. Udah ndak pernah didatangi orang kecuali kita buat nongkrong tok," jawab Karen sambil ketawa. "Tapi kok ada suara airnya kayak dari toilet gak sih? Dilihat aja yuk," jawab temannya yang lain. Karena penasaran, mereka pun mendatanginya. Dan yang bikin terkejut, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Dan tidak ada keran air yang menyala. Kondisi toilet kering dan berdebu karena lama tidak digunakan. Karena kejadian tersebut, Karen dan teman-temannya tidak pernah lagi menjadikan gedung kosong bekas jurusan farmasi ini sebagai tempat mereka nongkrong. Semester pertama telah berlalu. Semakin naik semester, semakin banyak tugas yang harus Sarah dan teman-temannya kerjakan bersama. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sarah dan keempat temannya, kita sebut saja Lia, Maria, Jojo, dan Steven, menunggu kelas asdos yang dimulai pukul 6 sore. Mereka mengelilingi tiap gedung untuk mencari kelas yang kosong yang akan ia pakai untuk mengerjakan tugas mereka. Tapi hari itu kelas semua pada penuh. Meja depan organisasi pun
dipakai kakak tingkat mereka. Sarah pun ingat kalau selalu ada kelas kosong di lantai 5 gedung B. Mereka akhirnya bersama-sama pergi ke gedung tersebut. Dan ternyata benar, seluruh kelas di lantai 5 gedung B kosong. Sarah dan teman-temannya memakai salah satu kelas untuk belajar bersama. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 4, Jojo bilang, "Rek, kalian udah lapar tah? Beli makan yuk, sekalian nunggu asdos kan?" Maria pun menjawab, "Ayo, tapi jangan semua turun ke bawah, nanti cari kelas lagi susah. Ada yang nunggu di sini, terus ada yang turun buat beli makan." Mereka akhirnya bagi tugas dan memutuskan Maria, Jojo, dan Steven yang akan turun ke bawah untuk beli makanan. Sedangkan Sarah dan Lia menunggu di kelas sambil menjaga tas permen mereka. 30 menit berlalu. Sarah dan Lia yang sedang asik berdiskusi dikagetkan dengan bunyi yang lumayan keras. Bunyi tersebut berasal dari tombol AC di sebelah pintu masuk kelas. Di kelas hanya ada Sarah dan Lia. Mereka pun sedang duduk berhadapan-hadapan untuk mengerjakan tugas. "Sarah, AC-nya mati. Siapa yang matiin? Dari tadi kita dulu di sini loh," ucap Lia ketakutan. Sarah yang berusaha untuk bersikap biasa pun bilang kalau mungkin AC di kelas tersebut rusak karena sudah tua, jadi mati-mati sendiri. Sarah dan Lia pun memutuskan untuk mencoba melihat keluar kelas. Mungkin ada orang yang usil yang datang tanpa sepengetahuan mereka untuk mematikan AC kelas. Saat mereka keluar, keadaan di luar kelas sepi dan seram. Sarah dan Lia kemudian cepat-cepat kembali masuk ke kelas, lalu mencoba menghubungi teman-temannya agar cepat kembali. Sarah pun bilang, "Lia, bantu beresin barangnya mereka yuk, siap-siap aja. Siapa tahu kita mau kabur." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarah dan Lia kembali dikagetkan dengan suara. "Sarah, kamu dengar ndak?" ucap Lia ketakutan sambil cepat-cepat memasukkan barang-barang temannya ke tas mereka. Sarah tidak berani menjawab karena suara gamelan tersebut terdengar semakin jelas. "Sarah, sungguh nggak masuk akal ini. Dari tadi loh, gak ada siapa-siapa kok tiba-tiba ada bunyi gamelan. Lagian alat musik Jawanya kan ada di lantai 1 gedung A. Siapa yang bawa gamelan ke atas?" Karena suara itu tidak menghilang dan semakin jelas mereka dengar, mereka memutuskan membawa semua barang teman-temannya dan mematikan lampu meninggalkan kelas. Dan semenjak saat itu, mereka tidak pernah mau untuk mencari kelas kosong di lantai 5 gedung B. Tidak hanya di gedung B, cerita seram lainnya juga pernah didengar Sarah di perpustakaan. Padahal, perpustakaan kampus merupakan salah satu tempat favorit Sarah kalau sedang sendirian menunggu temannya ataupun kelas. Perpustakaan di kampus ini ada 2 lantai dan berada di gedung A. Memang, perpustakaan kampus cenderung sepi di jam-jam kuliah. Di saat inilah cerita seram itu terjadi. Cerita seram di perpustakaan di kampus didapat Sarah dari teman adiknya yang juga satu kampus dengan Sarah. Saat itu teman adiknya yang kita sebut saja Desi sedang sendirian di perpustakaan menunggu jam kelas selanjutnya. Saat itu, Desi berada di perpustakaan lantai 1 dan duduk di meja yang tidak terlalu pojok. Saat sedang membaca dan menulis beberapa rangkuman, tiba-tiba pensil Desi jatuh. Desi pun mengambil pensil tersebut, dan ia melihat sepasang kaki yang juga duduk di depannya. Awalnya, Desi tidak terlalu terusik dengan kaki yang ia lihat, sampai ia kembali ke posisi semula. Desi tidak melihat ada orang yang duduk di depannya. Karena penasaran, ia kembali melihat ke bawah meja dan kaki itu menghilang. Karena cerita Desi yang melihat kaki di bawah meja perpustakaan, Sarah tidak berani untuk datang ke perpustakaan sendiri. Teman Kilin, apakah di kampus kalian juga memiliki cerita atau tempat seram yang menjadi urban legend di tempat kalian?
Atau mungkin kalian pernah mengalami kisah seram saat di kampus. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Teman Kilin juga hadir di platform podcast kesayangan kalian, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.